Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padia Sasabila Cahaya Permana dari kelas E dengan NIM 3300210189. Di sini saya akan mempresentasikan tugas EKT 2 mengenai hukum asuransi. Baik, langsung saja kepada materi pembahasannya. Yang pertama, mengenai pengertian asuransi itu sendiri. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya, mengenai tujuan asuransi, terbagi menjadi dua pihak. Yang pertama, bagi pihak tertanggung, yaitu pengalihan resiko, pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan, kesejahteraan anggota. Dan untuk bagi pihak perusahaan asuransi, yaitu memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian yang lebih maju, menghilangkan keraguan-raguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaan, menjamin penanaman modal para investor, dan memperoleh hasil berupa premi atas imbalan jasa yang diberikan. Untuk fungsi asuransi, ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi utama yaitu pemindahan resiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Untuk fungsi sekunder, yaitu merangsang pertumbuhan usaha keamanan sehingga tertanggung bisa berkontraksi pada usahanya. Pencegahan kerugian dengan mengidentifikasi resiko potensial, manfaat sosial yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan mencegah tabungan investasi. Dan untuk fungsi tambahan asuransi, yaitu sebagai sumber dana masyarakat, yaitu perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang terkumpul melalui instrumen keuangan. Dan investable earnings, yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi dari komisi reasuransi. Selanjutnya mengenai sumber-sumber hukum asuransi, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang reasuransian menjadi undang-undang utama yang mengatur asuransi di Indonesia. Peraturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha reasuransian. Selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disingkat dengan KUHD. Selanjutnya ada juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan POJK, dan ada juga Peraturan Menteri Keuangan atau disingkat dengan PMK. Materi selanjutnya mengenai perjanjian asuransi. Terdapat syarat-syarat asuransi, yaitu kesepakatan, cakap hukum, objek tertentu, dan klausa yang halal. Ada juga mengenai polis asuransi, pasal 255 KUHD, pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis, sedangkan isi polis diatur dalam pasal 256 KUHD, yaitu hari pengadaan pertanggungan itu, nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga, uraian tentang objek asuransi, jumlah yang diasuransikan, bahaya yang ditanggung saat bahaya mulai berjalan dan berakhir, dan premi asuransi, terakhir keadaan atau syarat-syarat khusus. Selanjutnya ada juga klausal polis, seperti yang tercantum pada halaman sebagai berikut, terdapat beberapa klausal polis. Contohnya seperti klausal risk, klausula premier, klausula renunasiasi, dan sebagainya. Ada juga mengenai ganti kerugian, pasal 253 ayat 1 KUHD mengatur asuransi yang melebihi nilai benda atau kepentingan yang sesungguhnya hanya sampai pada nilai benda tersebut saja. Sedangkan ayat 2 mengatur bahwa apabila suatu benda tidak diasuransikan dengan nilai penuh, maka bila timbul kerugian, maka penanggungnya hanya diwajibkan membayar ganti rugian menurut perbandingan yang didasarkan
dan yang tidak diasuransikan meskipun hal tersebut dapat disandingi dengan adanya klausul premial rescue, yaitu akan diganti sampai jumlah penuh pertanggungan. Dan untuk premi asuransi menyatakan premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi atau sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Ada juga mengenai berakhirnya asuransi. Ada jangka waktu berlaku sudah habis, perjalanan berakhir, terjadi abatement diikuti klaim, asuransi berhenti atau dibatalkan, dan asuransi gugur. Dan selanjutnya mengenai asuransi jiwa, pengertian asuransi jiwa itu sendiri menyatakan bahwa asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung, meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau berdasarkan hasil pengelolaan dana. Objek asuransi jiwa terdapat dalam pasal 302 KUHD. Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Untuk jenis-jenis asuransi jiwa ada 4. Yang pertama ada asuransi jiwa berjangka, merupakan produk asuransi yang berfungsi dalam memberikan perlindungan kepada tertanggung dalam jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua ada asuransi jiwa sumber hidup, yaitu jenis asuransi yang memberikan perlindungan sumber hidup. Dan asuransi jiwa dwiguna berdasarkan namanya, asuransi ini yang memiliki dua nilai manfaat utama sebagai asuransi perlindungan jiwa berjangka dan sebagai tabungan. Yang terakhir ada asuransi jiwa unit link, adalah produk asuransi yang menggabungkan manfaat asuransi dengan investasi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.